diskon. Ya, bagus sekali. Diskon itu apa? Potongan harga. Bagus. Di mana biasanya kita mendapatkan diskon? Di kafe. Bagus. Dalam suatu kafe mengadakan diskon itu biasanya dalam rangka apa? 2 tahun berdirinya di kafe. Ya, ketika mereka mengadakan hilal dalam suatu kafe, biasanya kadang mereka untuk menarik pelanggan, mereka melakukan diskon. Di mana lagi kita bisa mendapatkan diskon biasanya? Dalam pakaian. Ya, bagus sekali. Seperti pada contoh di slide kedua, itu ada Elistore mengadakan diskon dari tanggal 1 sampai dengan 5 Juni. Itu dalam rangka hilal pokoknya yang ke-10. Baiklah, kita kembali ke konteksnya. Bisa dilihat di sini di slide ketiga. Itu aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan istilah dalam matematika yang merujuk pada perhitungan dengan Uang. uang yang digunakan dalam transaksi jual beli untuk mendapatkan barang. Besar kecilnya harga jual dan harga beli akan mempengaruhi untung dan Rugi. ya. Nah, dalam matematika sosial kita akan mempelajari tentang keuntungan, kerugian, bunga tunggal, bruto, neto, dan total. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang Keuntungan. Untung adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, untung itu bisa dikatakan untung jika harga beli lebih kecil daripada harga jual. Ya, bagus. Tadi bisa dilihat pada pengertiannya yaitu selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, untung itu kalau selisih kan kita mengurangi antara yang besar dan yang kecil. Nah, untung berarti kita mengurangi harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, bagaimana cara kita menghitung persentase keuangan? Persentase untung yaitu dengan cara membagikan untung dibagi harga beli dikali dengan 100%. Nah, kita juga bisa menghitung besar keuntungan dari penjualan yang kita lakukan dengan cara persen keuntungan yang tadi kita dapatkan per 100% dikali dengan harga beli. Baiklah, misalkan ini kan zamannya online. Misalkan kita membeli baju dengan harga belinya 40.000, tapi baju tersebut kekecilan di kita. Jadi kita menjual baju tersebut karena ada yang membeli, kita jual dengan harga 60.000. Maka keuntungan yang akan kita dapatkan berapa? 20.000. Ya, bagus. Nah, bagaimana cara kita menghitung persentase untung? Yaitu untung per harga beli dikali dengan 100%. Tadi untungnya berapa? 20.000. Ya. Terus harga belinya 40.000. terus dikali dengan 100%. Coba dikalikan sebentar, berapa hasilnya? 50%. Bagus. Nah, untuk besar untung, tadi kan di rumus yang terakhir itu ada besar untung. Itu hasilnya harus dapat sesuai dengan untung yang tadi. Ini digunakan ketika yang diketahui hanya persen keuntungan sama dengan harga beli. Maka kita dapat menghitung besarnya untung. Jadi kalau dari soal ini, tadi keuntungan kita berapa persen? 50%. Terus harga beli tadi berapa? 40.000. Jadi 50% per 100% dikali dengan 40.000. Jadi persen-persennya kita coret, berarti 5 per 10 dikali dengan 40.000. Maka hasilnya akan kita dapat 20.000. Nah, selanjutnya kita akan
Nah, berapa persentase rugi? Yaitu rugi per harga beli dikali dengan 100. Tadi ruginya 20.000. Kemudian harga belinya harga beli 200.000. Terus berarti 20.000 per 200.000 dikali dengan 100%. Kita coret nol yang pada 20.000. 40 berarti di bawah juga 40. Berarti 1/10 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 10%. Nah, sama seperti pada keuntungan, kita juga bisa menghitung besarnya rugi ketika yang diketahui adalah persentase rugi dan hanya harga beli. Berarti rugi ya, persentase rugi adalah berapa tadi? 10% per 100% dikali dengan 200.000, yaitu harga beli, maaf. Jadi kita cari persennya, nol yang di atas 1, nol yang di bawah 1, berarti 200.000 per 10 yaitu 20.000. Dari untung rugi kita juga bisa menentukan harga jual dan harga beli. Jadi harga jual itu harga beli ditambah dengan untung. Lalu kita bisa menentukan harga jualnya. Kemudian harga beli itu adalah harga jual dikurangi dengan untung. Oke. Baiklah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini seluruh pertanyaannya. Bagaimana penerapan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari? Aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna ketika kita menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha, di mana dengan adanya aritmatika sosial ini, maka kita bisa menghitung berapa keuntungan yang kita inginkan dengan dari modal yang kita keluarkan dengan harga jual yang kita keluarkan, harga jual yang kita inginkan, seperti itu. Sehingga dengan aritmatika sosial juga kita bisa mengurangi rugi supaya dalam penjualan kita tidak akan merasa rugi. Baik, bisa dipahami ini? Bisa. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Berarti sudah paham ya dengan materi aritmatika sosial ini? Paham. Oke, kita ada contoh kasus di slide selanjutnya. Perusahaan handphone Nokia bisa dilihat di slide-nya. Yang harus kalian cari yaitu keuntungan terbesar, persentase keuntungan terkecil, dan jika 3 HP itu laku di pasaran, HP mana yang akan kalian jual? Silakan diskusi dengan teman di sebelahnya. Yang pertama harus cari itu untung, kemudian persentase keuntungannya sesuai dengan rumus yang tadi. Silakan berdiskusi ya. A few moments later. Sudah selesai menghitungnya? Sudah. Silakan kelompok 1. Berapa keuntungan untuk HP dari Alfa?
untungnya 300.000 per 800.000 harga beli dikali 100%. Jadi persentase untungnya 37,5%. Bagaimana kelompok 2 setuju? Karena kami juga mendapatkan hasil yang sama. Ya, betul ya, untuk HP Nokia merek Alpha untuk untungnya yaitu 300.000 dan persentase keuntungannya 37,5%. Nah, lanjut untuk HP Nokia merek Beta. Silahkan kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Berapa keuntungan yang didapatkan? Harga jual 1.200.000 kurang 900.000, maka keuntungannya 300.000. Nah, berapa persentase untung yang didapatkan? 33,33%. Mengapa bisa dapat 33,33%? Untung per harga beli kali 100%. Untungnya 300.000 per harga beli 900.000 kali 100%. Maka persentase untungnya 33,33%. Bagaimana kelompok 1? Apakah hasilnya sama dengan kelompok 2? Ya, sama, karena perhitungan kami juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu hasilnya 33,33%. Ya, benar ya, tadi untungnya yaitu 300.000 karena 1.200.000 dikurangi 900.000, maka hasil untungnya yaitu 300.000. Sedangkan persentase keuntungannya, tadi untungnya kita dapat 300.000, kemudian harga belinya 900.000 dikali 100%. Maka kita coret 0 yang di 900 dua-duanya dengan 0 yang pada 300 dua-duanya. Maka 1/3 dikali 100%. Maka persentase keuntungannya yaitu 33,33%. Baik, kita lanjutkan ke HP merek Gamma ya. Kelompok 1, berapa untung yang didapat? 350.000. Nah, bagaimana bisa mendapat 350.000? Karena untung sama dengan harga jual 1.350.000 dikurang harga beli 1 juta. Jadi hasilnya 350.000. Ya, benar sekali ya. Tadi harga jualnya 1.350.000 dikurangi 1 juta, maka hasilnya 350.000. Nah, persentase untungnya berapa yang didapatkan kelompok 1? 35%. Dari mana hasilnya dapat 35%? Karena persentase untung sama dengan untung 350.000 per harga beli 1 juta dikali 100%, maka hasilnya 35%. Bagaimana kelompok 2? Apakah sama hasilnya? Ya, sama. Oke. Berarti kita dapat hasilnya 35% ya. Jadi, untuk soal yang pertama, keuntungan terbesar HP dengan merek apa yang mempunyai keuntungan paling besar atau uang yang didapatkan paling besar? Gamma. HP Gamma, yaitu untung yang kita dapatkan 350.000. Nah, untuk soal yang kedua, dari data tersebut, HP yang mempunyai persentase keuntungan terkecil adalah HP apa? HP merek Beta, yaitu 33%. HP Beta dengan persentase untung 33,33%. Benar sekali. Persentase terkecil yaitu HP merek Beta dengan persentasenya 33,33%, sedangkan yang Alpha itu 37,5%, sedangkan yang Gamma itu 35%. Nah, jika ketiga HP itu laku di pasaran, maka kalian ingin menjual HP merek apa? Terus sebutkan alasannya. HP merek Gamma karena keuntungannya lebih besar. Nah, untuk menjawab soal yang ketiga,
kita harus melihat dari persentasenya. Karena semakin besar persentase itu maka semakin besar keuntungan yang akan kita dapatkan. Sehingga karena alfa itu mempunyai persentase yang terbesar, kita harus menjual HP merek Alfa. Karena dengan menjual HP merek Alfa, maka kita akan mendapatkan untung yang lebih besar. Ketika membuktikan penyebaran saya tadi, silahkan dicoba pada HP merek Beta dan HP merek Alfa berdasarkan persentase untung. Jadi, kalau seandainya kita samaratakan persentase untung yang didapatkan pada Alfa yaitu 37,5% disamakan semua untuk HP merek Beta dan Gamma, maka tentunya dengan persentase untung 37,5%, maka kita akan mendapatkan untung yang lebih besar. Bagaimana? Apakah paham? Cukupkan pertemuan kita pada hari ini untuk bunga tunggal, bruto, utara, neto. Kita sambung untuk pertemuan selanjutnya. See you next week. Stay safe. Jaga kebersihan. Setelah ini silakan absen di dalam classroom ya. Saya sudah mengirimkan tugas di sana untuk melihat sejauh mana pemahaman dari kalian semua. Oke. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum